Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama saya Kak Stanley, tutor matematika adsense.id. Pada video ini, kita akan membahas prediksi soal SIMA UI bidang matematika dasar. Kalian siap? Sekarang kita bahas soal pertama. Di sini kita punya A, B ini. A, B ini adalah pusat dan C-nya itu adalah jari-jari lingkaran yang persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y sama dengan min 8 tambah 8Y tambah 21 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita lihat dari persamaan lingkaran itu sebenarnya mempunyai persamaan seperti ini ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita pastikan di sini dulu ya. Kalau A-nya itu adalah min 6, lalu B-nya adalah 8 ya. B-nya 8 dan C-nya adalah 21. Dan sekarang dia bisa ditentukan dulu pusat sama jari-jarinya. Pusatnya atau di sini A, B itu dia punya rumus. Yaitu min A per 2, min B per 2. Berarti kalau seperti ini berarti kita dapatkan di sini A-nya berapa nih Sobat AdSense? A besarnya ya, A kecilnya maksud saya. Berarti min 6 per 2, min 8 per 2. Jadi kita dapatkan sini A, B-nya adalah 3,4. Dan jari-jarinya. Jari-jarinya berarti apa? C. Jari-jarinya itu adalah C. C-nya itu berarti akar kuadrat ya. Ini kan sebenarnya rumusnya adalah min A per 2 dikuadratkan ditambah min B per 2 dikuadratkan min C. Kan sebenarnya rumusnya ini. Tapi ada baiknya kita cara singkatnya seperti ini. Cukup akar kuadratkan dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurang C. C-nya adalah 21 ya Sobat AdSense. Jadi sini dikurang 21. Jadi sini kita dapatkan 9 tambah 16 kurang 21. Yaitu akar 4. Sehingga kita dapatkan ini jari-jarinya 2. Jadi C kecilnya adalah 2. Jadi C-nya 2. Sehingga pertanyaannya adalah A log 27 ditambah C log 32. Berarti kita masukkan saja. A-nya kan tadi 3 ya. Jadi 3 log 27 ditambah 2 log 32. 27 berarti 3 log 3 kuadrat ya. Dan 3 pangkat 3 maksud saya. Dan di 32 2 pangkat 5. Jadi kita 3 log 3 ini kita buang ya. Kita dapatkan sini 3 ditambah 5. Yaitu 8. Jadi kita dapatkan untuk A-nya 3 dan C-nya 2. Nilai A log 27 tambah C log 32 adalah 8. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang E. Seperti itu Sobat AdSense. Berikutnya kita bahas soal kedua. Di sini kita punya persegi. Perseginya itu berada tepat di dalam lingkaran. Di mana keempat titik sudut persegi itu berada pada lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan ya, sketsanya itu seperti ini. Jadi kita gambar lingkaran seperti ini. Lalu di sini kita gambarkan persegi seperti ini. Nah, di sini diketahui bahwa lingkaran tersebut memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y min 7 sama dengan 0. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi di soal tadi ya, pembahasan soal tadi tentang lingkaran, kita bisa tahu bahwa titik pusatnya adalah harusnya 3, min 4. Karena kan A gedenya min 6, B gedenya 8. Jadi min A per 2, min B per 2, jadi 3, min 4. Sehingga jari-jarinya atau R-nya, berarti gampangnya ya udah akar kuadrat 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat min 7. Jadi kita dapatkan sini berarti 9 tambah 16 tambah 7. Jadi akar 32. Akar 32 itu kalau kita tulis singkatnya jadi 4 akar 2. Jadi 4 akar 2 ini adalah jari-jari lingkarannya. Jadi kita tulis dari sini ya. Ini adalah 4 akar 2. Jika kita teruskan jari-jari jadi diameter, jadi diameter seperti ini. Ternyata ini kan R-nya 4 akar 2. Diameternya kan 2 kali jari-jari, yaitu 8 akar 2. Ternyata diameter lingkaran itu ternyata adalah sebuah diagonal persegi. Nah, diagonal persegi ini Sobat AdSense. Jadi 8 akar 2 itu adalah diagonal persegi. Yaitu 8 akar 2 ya. Nah, jadi kita bisa tentukan panjang sisi perseginya. Atau di sini S di sini ya kita ambil. Jadi panjang sisi perseginya berarti dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kita tulis 8 akar 2-nya lagi. 8 akar 2 kuadrat sama dengan
S kuadrat tambah S kuadrat. Atau di sini 128 sama dengan 2S kuadrat. Jadi S kuadratnya 64 atau S-nya 8. Alternatifnya adalah panjang sisi perseginya 8. Gitu. Jadi kita akan tentukan langsung deh dari jawaban-jawaban tadi luas daerah lingkaran di luar persegi tersebut. Luas diminta ya berarti saya tulisnya. Kita tulis sebagai luas daerah lingkaran di luar persegi atau luas lingkaran dikurang luas persegi. Luas lingkaran apa nih sobat sen rumusnya? Ya, VR kuadrat. VR kuadrat dikurang luas persegi apa nih sobat sen? S kuadrat. Masukkan saja VR kuadrat. R-nya adalah 4 akar 2 dikuadratkan dikurang S. S-nya 8. 8 kuadrat ya. Jadi ini jadi 32V ya. 4 akar 2 kalau kita kuadratkan jadi 32. 32V min 64. Jadi ternyata luas daerah lingkaran di luar persegi tersebut kalau kita nyatakan dalam V itu adalah 32V min 64. Sehingga jawaban tepat dari soal ini adalah yang C. Seperti itu sobat sen. Selanjutnya kita bahas soal ketiga. Di sini kita punya deret 3x, y ini adalah deret geometri. Tapi 3x tambah 1, y min 1 adalah deret aritmetika. Di deret geometri kita kenal yang istilahnya adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara suku berikutnya per suku sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau rasio kita tulis seperti definisi tadi, yaitu x per 3 sama dengan y per x. Atau 3y sama dengan x kuadrat seperti ini. Namun di deret aritmetika kita kenal beda. Beda itu adalah selisih antara suku berikutnya dan suku sebelumnya. Jadi kita bisa tulis secara definisi itu adalah x tambah 1 min 3 sama dengan y min 1 min x plus 1. Kita dapatkan sini x min 2, di sini y min x min 2 atau min 2-nya kita hapus sehingga kita dapatkan y sama dengan 2x. Dari y sama dengan 2x dan 3y sama dengan x kuadrat, y-nya ini kita bisa masukin ke persamaan tadi yang awal, 3y sama dengan x kuadrat, jadi y sama dengan 2x. Jadi kita dapatkan di sini adalah 3y sama dengan x kuadrat atau singkatnya adalah x kuadrat sama dengan 3 dikali 2x. Atau x kuadrat sama dengan 6x. Pindahkan 6x ke kiri, x kuadrat min 6x sama dengan 0. X kita faktorisasi jadi x min 6 seperti ini. Kita dapatkan sini x-nya 0. X-nya 0 kita buang ya. Kita buang x0 ya. Karena kalau x-nya 0 kan ini jadi 0 ya di sini. Lalu, jadi x-nya 0 nggak mungkin atau x-nya 6. Jadi dengan x-nya 6, jadi kita udah pastikan dengan x-nya 6 itu kita pastikan jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah yang A. Seperti itu sobat sen. Berikutnya kita bahas soal terakhir. Di sini kita punya matriks A, B, C, dan D. Ini adalah matriks singuler. Matriks singuler adalah matriks yang mempunyai determinan 0. Determinan matriksnya 0 ya. Oke, jadi kalau determinan kan berarti rumusnya adalah A. AD min BC, AD min BC sama dengan 0 seperti ini. Nah, jadi dengan kayak gitu berarti kita bisa tulis nih matriks A sama dengan 0 determinannya B, C, dan D. Dengan tujuan kita bisa akan mencari nilai A, B, C, dan D. Kita pengen lihat nilai ini berapa sih nilainya. Jadi kita bisa tentuin ini nilai dari A tambah 6B min 6C dikurang 36D. Oke, mari kita mulai. Untuk determinan A, berarti determinan A-nya 0. Itu artinya min 3 dikali 8 min 4 kali A. Sama dengan 0 ya. Atau kita dapatkan sini A-nya itu adalah min 6. Karena kan jadinya min 4A sama dengan 24. Jadi A-nya min 6. Dari min 6 ini kita masukkan ke B. B-nya apa? Berarti min 1B, A-nya min 6, sama 2 di sini. Jadi determinan B-nya sama dengan 0, sama kayak tadi. Karena kan sama-sama 0 di semuanya nih, determinannya. Jadi kita bisa tulis min 1 kali 2, min 6 kali B. Sama dengan 0. Min 1 kali 2, min 1 kali 2, min 6 kali B seperti ini. Jadi kita dapatkan sini min 2 ditambah 6B sama dengan 0. Atau B-nya adalah sepertiga. Dari B sepertiga ini kita dapatkan matriks C-nya seperti ini. Demikian ya. C, C-nya adalah C-nya kita nggak tahu. 2A. 2A berarti 2 kali A. 2 kali min 6, min 12. C-nya 3, bawah sini 3. Min 3B, berarti min 3B. Min 3 kali sepertiga, min 1. Sehingga determinan C-nya kita bisa tentukan di sini untuk menentukan nilai C. Itu C kali min 1 dikurang 3 dikali min 12 sama dengan 0. Min C sama dengan min 36 ya. Ini kan min 36 ya, betul, min 36. Jadi C-nya adalah 36.
Dari C36 ini kita masukkan kembali ke matriks D. Matriks D jadinya kan 3B. 3B adalah 3 kali sepertiga. 1, C-nya 36, D kita tidak tahu ya. A-nya min 6. Sama kembali caranya. Determinan D sama dengan 0. Jadi determinan 0 berarti 1 kali min 6 dikurang D kali 36 sama dengan 0. Atau di sini 36D adalah min 6. Berarti kita dapat nih A, B, C sama 36D. Kenapa 36D? Karena ada soalnya, ini ada 36D ya. Lebih gampang aja. Sekarang kita langsung ke soalnya. A plus 6B min 6C. Lalu ditambah dikurang 36D. Jadi kita masukkan sini A-nya adalah min 6. 6B berarti 6 kali sepertiga ya. 2. Min 6 kali 36. Min 6 kali 36 adalah 6. Dan min 36D berarti min 6. Habis ya, min 6 tambah 6 habis, tinggal min 6 tambah 2 saja. Yaitu min 4. Jadi dari ekspresi sepanjang ini, nilainya itu adalah min 4. Atau jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang D. Seperti itu Sobat Sen. Itulah pembahasan prediksi soal SIMAK UI bidang matematika dasar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar.